Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Langit mulai meremang ketika Raka dan teman-temannya, Dini dan Wahyu, sampai di gerbang desa Watuireng. Mereka bertiga adalah mahasiswa antropologi yang sedang meneliti tradisi mistik di pedalaman Jawa Timur. Desa itu tak tercantum di peta resmi, hanya dikenal dari cerita rakyat dan bisik-bisik warga desa sekitar. Nama, Watuireng, sendiri punya arti batu hitam. Konon katanya, batu itulah pusat kekuatan gaib yang membuat desa ini dijuluki Kampung Santet. Seorang pria tua berpeci lusuh menyambut mereka. Matanya kosong, seolah tak benar-benar melihat. Ia hanya berkata lirih, "Kalian datang, terlalu larut." Mereka dipersilakan menginap di rumah Pak Karta, kepala dusun. Rumah kayu tua itu berada di ujung desa, berdiri sendiri menghadap hutan. Malam turun cepat. Angin membawa bisikan dari celah pohon. Dini merasa bulu kuduknya berdiri tiap kali angin menyentuh kulitnya. Di dalam rumah, Raka melihat sesuatu yang aneh. Di setiap sudut ruangan tergantung kantong kain hitam kecil. Ketika ia tanya pada Pak Karta, pria itu hanya menjawab singkat, "Itu untuk perlindungan." Wahyu, yang terkenal skeptis, tersenyum sinis. "Dari apa?" "Jin." Pak Karta menatapnya lama. "Bukan jin, manusia. Manusia yang menjual jiwanya untuk kekuasaan." Malam itu, mereka semua sulit tidur. Dari jendela, terdengar suara aneh, seperti suara perempuan menangis namun bersahutan dengan lolongan anjing. Dini mencoba mengintip, tapi hanya gelap pekat di luar. Tiba-tiba, lampu kamar mati. Suasana berubah dingin. Dini mendengar bisikan di telinganya, "Jangan ganggu mereka." Esok harinya, mereka akan tahu bahwa desa Watuireng menyimpan kutukan yang tak bisa dibawa pulang begitu saja. Pagi datang, namun suasana di desa Watuireng tetap mencekam. Raka dan teman-temannya memutuskan untuk mulai menjelajahi desa. Mereka ingin menggali lebih dalam tentang mitos santet yang selama ini terdengar sebagai cerita mengerikan di kalangan warga sekitar. Pak Karta mengantar mereka ke sebuah lapangan terbuka di tengah desa, tempat beberapa warga sedang berkumpul. Di tengah kerumunan, seorang wanita tua berdiri dengan tubuh membungkuk. Ia mengenakan kain hitam yang menutupi tubuhnya, hanya menyisakan wajah yang dipenuhi keriput. Wajahnya sangat pucat, matanya putih, nyaris tak ada warna iris. Ketika Pak Karta memperkenalkan mereka, wanita itu menatap Raka dengan tajam. "Kalian datang bukan untuk mencari tahu, kan?" Suara wanita itu serak, namun penuh ancaman. Raka mencoba menjelaskan niat baik mereka, namun wanita itu hanya tersenyum dingin. "Kalian tidak akan bisa keluar sebelum kalian mengerti apa yang terjadi di sini," katanya, sebelum berbalik dan berjalan menjauh. Di sisi lain desa, Wahyu mulai menanyakan warga tentang keberadaan batu hitam yang menjadi pusat kekuatan mistik desa. Salah satu lelaki tua memberi jawaban yang sangat berbeda. "Batu itu bukan sekadar batu. Itu adalah tempat perjanjian lama, tempat mereka yang memilih untuk mengorbankan segalanya demi kekuatan," ujarnya. "Kami di sini, hidup dalam bayang-bayang santet. Ada yang bersembunyi di setiap sudut desa ini." Raka merasa semakin tak nyaman. Semakin banyak pertanyaan yang timbul, semakin sedikit jawabannya. Di rumah Pak Karta, Dini menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Di bawah papan lantai yang terangkat, ada gambar-gambar aneh yang digoreskan di dinding, seolah menandakan sebuah ritual gelap. Malam itu, setelah mereka tidur, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Raka terbangun mendengar langkah kaki berat mendekat. Ketika ia membuka mata, ia melihat bayangan hitam bergerak cepat melintas di depan pintu. Desa Watuireng menyimpan sesuatu yang jauh lebih buruk dari yang mereka duga. Malam semakin larut, dan ketegangan di desa Watuireng makin terasa mencekam. Raka merasa ada yang tak beres, seperti ada sesuatu yang mengintai mereka, tapi tak terlihat dengan jelas. Suara langkah kaki berat itu terdengar lagi, namun kali ini, lebih jelas, lebih dekat. Sepertinya berasal dari luar rumah Pak Karta. Raka segera bangun dan bergegas keluar. Di halaman rumah,
ia melihat bayangan hitam berkelebat, bergerak menuju hutan. Raka merasakan dorongan kuat untuk mengikutinya. Tapi Dini dan Wahyu yang terbangun mendengar suara langkah itu segera menariknya kembali. "Kamu gila? Itu bisa jadi jebakan," seru Wahyu, wajahnya pucat. "Apa yang terjadi di sini, Rak? Kami sudah cukup merasa takut." Namun, Raka tidak bisa menjelaskan perasaan yang mendorongnya untuk mengikuti bayangan itu. Ada sesuatu yang memanggil, suara misterius yang berbisik, mengingatkan tentang batu hitam di tengah desa. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi lebih jauh, mencari tahu tentang batu yang dimaksud. Pak Karta menentang keras rencana mereka. "Jangan coba-coba mendekati batu itu," kata Pak Karta dengan suara tegas. "Itu adalah bagian dari perjanjian yang sangat tua, yang tidak bisa kalian ganggu." Namun, Raka tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Dengan alasan ingin mencari bukti untuk penelitian mereka, ia bersama Dini dan Wahyu pergi ke lokasi yang diperkirakan adalah tempat batu hitam itu berada. Hutan yang mereka masuki terasa semakin gelap, dan udara semakin dingin seiring mereka berjalan semakin dalam. Ketika mereka sampai di sebuah lembah, mereka menemukan batu besar yang tergeletak di tengah-tengah. Batu itu berwarna hitam pekat, permukaannya licin seperti kaca, dan aura yang dipancarkannya sangat menakutkan. Tiba-tiba, suara serak kembali terdengar. Mereka menoleh, dan di balik pohon-pohon tua, mereka melihat wanita tua yang mereka temui kemarin, berdiri memandang mereka dengan tatapan kosong. "Kalian telah membuat pilihan yang salah," katanya dengan suara serak. Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, tanah di sekitar mereka mulai bergetar, dan dari dalam batu itu, keluar asap hitam tebal yang menyelimuti seluruh area. Mereka terjebak dalam ritual yang tak mereka pahami, dan tak ada jalan mundur lagi. Asap hitam menyelimuti tubuh mereka dengan cepat, menutupi pandangan. Raka, Dini, dan Wahyu terbatuk-batuk, mencoba melawan hawa berat yang semakin memadat. Setiap napas terasa lebih sulit, seperti ada sesuatu yang berusaha menyedot energi mereka. Di tengah kekacauan itu, suara serak wanita tua terdengar lagi, lebih dekat kali ini. "Dosa kalian sudah ditentukan," katanya, suaranya seperti datang dari kedalaman tanah. "Tidak ada yang bisa lolos dari perjanjian ini." Raka berusaha membuka matanya, namun matanya terasa perih dan berat. Dengan sekuat tenaga, ia menarik Dini dan Wahyu, mengarahkan mereka menjauh dari batu hitam itu. Namun, kaki mereka seperti tertanam dalam tanah. Tanpa peringatan, sebuah kekuatan tak terlihat menarik mereka kembali ke pusat batu. "Tidak ada yang bisa lolos. Tidak ada yang pernah lolos," wanita itu mengulang, suaranya bergema dalam kegelapan. Dini mulai menangis, ketakutan dan kebingungannya meresap begitu dalam. "Kita harus keluar dari sini. Ini bukan hanya tentang penelitian lagi, kita harus pergi," teriaknya, tetapi tubuhnya semakin lemas. Wahyu, yang biasanya begitu skeptis, tampak pucat pasi, bibirnya gemetar. "Kita harus menghancurkan batu itu. Kalau tidak, kita akan menjadi bagian dari kutukan ini." Namun, sebelum mereka sempat melangkah lebih jauh, bayangan hitam itu mulai mengumpul, membentuk sosok-sosok yang tampak seperti manusia, namun dengan mata yang gelap dan hampa. Sosok-sosok itu bergerak mendekat, dan mereka mulai berbisik dalam bahasa yang tidak mereka mengerti. Tanpa peringatan, Dini jatuh ke tanah. Tubuhnya bergerak seperti dikendalikan oleh kekuatan asing. Suaranya terdengar tak jelas, seolah-olah ada entitas lain yang merasukinya. "Kalian tidak bisa lari. Kalian adalah milik kami." Dengan panik, Raka berlari ke arah batu itu, berusaha menghancurkannya. Tangannya menempel pada permukaan batu, dan seketika itu juga, tubuhnya terhempas mundur dengan keras. Batu itu tampaknya hidup, memancarkan gelombang kekuatan yang membuat tubuh mereka semakin terikat oleh kutukan. Ketika Raka terbaring tak berdaya, satu-satunya hal yang bisa dilihatnya adalah wajah Pak Karta, yang muncul dari balik kabut hitam. Namun, wajah itu tidak lagi tampak manusiawi. Mata Pak Karta kosong, dan bibirnya terkatup rapat. "Kalian sudah terlambat. Tidak ada yang bisa keluar dari sini. Desa ini,
dan kalian adalah bagian dari perjanjian yang tak dapat dibatalkan. Dengan satu langkah, Pak Karta menghilang ke dalam asap hitam, meninggalkan Raka, Dini, dan Wahyu dalam kegelapan yang tak termaafkan. Mereka akhirnya menyadari bahwa apa yang terjadi di desa Watuireng bukan hanya sebuah legenda. Ini adalah kenyataan yang lebih mengerikan daripada yang pernah mereka bayangkan.